Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 15 Mei 2023. Apa kabar hari ini? IHSG ditutup plus 0,06%. Tapi kalau teman-teman mungkin lihat di chart tuh akan muncul candle warna merah karena kebetulan tadi pagi kita opennya itu gap up. Jadi setelah turun sepanjang hari ini kayaknya kebanyakan di zona merah. Bahkan kalau teman-teman lihat di chart saya ini IHSG sudah memasuki area kotak hijau ya. Area kotak hijau ini sebenarnya adalah support yang saya kira akan cukup kuat. Ya mudah-mudahan aja cukup kuat untuk menahan laju turun IHSG. Tapi kita nggak tahu lah, kita lihat besok dan kedepannya seperti apa. Kalau kita lihat chart ya, IHSG itu masih jalan turun. Jadi ini kita lihat masih ada new low meskipun di closing positif, tapi ya belum berarti sudah berakhir tekanan turun, karena meskipun saya selalu katakan lower shadow itu selalu melambangkan kekuatan pembeli, tapi ini lower shadow yang membuat new low, jadi itu agak mesti ditafsirkan lebih hati-hati. Memang kita bisa saja besok IHSG udah mulai hijau lagi, kemudian mulai merangkak naik, tapi itu belum ada kepastian. Jadi kita tetap dalam mode waspada gitu ya. Saya sendiri masih terlalu skeptis dengan penampakan IHSG seperti ini. Dalam pikiran saya atau opini saya itu IHSG masih akan melanjutkan tekanan, maka dalam beberapa pekan ke depan mungkin saya belum mulai membeli barang baru, mungkin hanya maintain saham-saham yang ada di portofolio, kumpulin blue chip ya, supaya pada saat IHSG beneran naik, saham-saham unggulan yang saya koleksi itu duluan kabur sehingga cuannya bisa lebih cepat. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai teknikal di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman boleh menuliskan saham-saham yang ingin kita bahas di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Mari kita lihat saham Akra. Saya ingat saya pernah membahas Akra ini, mengenai Akra yang ada di all time high. Ingat saya ya, coba kita cek dulu ke kiri, benar. Ya kayaknya Akra ada di all time high ya. Oh enggak, sorry. Ternyata enggak di all time high buat Akra. Iya ya, dia di all time high. Di sebelah kiri sini udah enggak ada. Semuanya ada di bawah ya. Ini adalah all time high untuk Akra, dan ini adalah titik tertinggi yang baru saja dicapai beberapa pekan yang lalu. Jadi Akra ini mengalami tekanan jual seiring kemungkinan melemahnya harga minyak dunia ya. Orang selalu mengaitkan dengan harga minyak dunia. Tapi kita lihat bahwa Akra sekarang ada di sekitar area support di kotak kuning ini. Ini masih area support ya. Jadi kita masih katakan Akra ini kayaknya masih berkutat di area support. Tapi saya melihat masih ada kemungkinan untuk turun. Sehingga teman-teman, mungkin saya akan katakan Akra itu titik kritisnya ada di area kotak hijau di sekitar 1270-an, 1270, 1250 mungkin ya, agak di bawah sedikit sini. Itu akan menjadi area yang cukup hati-hati. Jadi bila Akra turun itu menembus support yang lumayan kuat ya. Kita lihat dari sini. Ini Akra, supportnya cukup kuat yang kotak hijau. Itu Akra akan melanjutkan penurunan yang cukup dalam, sehingga ini harus diwaspadai. Sedangkan untuk perjalanan naiknya, kita lihat area kotak kuning ini menjadi area yang penting. Apabila Akra berhasil menembus 1450 di sekitar area kotak kuning ini ya, saya kira Akra akan sangat-sangat berpeluang untuk terus menguat, mencapai di area kotak merah di sekitar 1650, bahkan bisa lebih tinggi.
Ini kita tentu saja bisa melihat dalam perjalanan turun, volume AGRA juga rata-rata tidak, ya bisa kita katakan tidak terlalu banyak tekanan yang kuat untuk mendorong AGRA turun. Tapi segala hal bisa terjadi di pasar. Kita hanya bisa mengantisipasi. Teman-teman harus tetap waspada. Bagaimana kalau kita menunggu aja di sekitar support kotak hijau biar lebih aman. Kita lihat BNTR. Nah, teman-teman yang minat dengan BNTR, sekarang ini BNTR yang menurut saya ada di sekitar support kotak kuning, ya ada di sekitar 280 sampai 290. Itu area support untuk AGRA di sekitar area kotak kuning. Melihat pergerakan AGRA sendiri ini kayaknya cukup menggembirakan ya. Kalau teman-teman kita deketin lagi, ini seperti ini ya, biar kelihatan. Oke, ini area kotak kuning mungkin saja ini adalah bentuk dari tes support ya, support tes. Apa benar di sini ada support atau enggak? Teman-teman bisa ikutan untuk tes support. Jadi kalau ada yang ingin membeli BNTR mungkin bisa membeli di saat-saat sekarang ini, mumpung belum jauh dari support. Ya, kalau supportnya ternyata kuat, ya tentu saja dia akan mantul menuju ke resisten di kotak merah di sekitar 306 gitu ya. Dan bukan cuma sampai 306, karena kayaknya perjalanan naik dari BMTR ini cukup jauh ya. Terlihat jarak ke resisten berikutnya itu masih cukup menjanjikan. Saya kira BMTR ini akan sangat-sangat bagus untuk ditradingkan. Sedangkan support saat ini ada di sekitar 270-an yang menjadi batas resiko. Saya kira kalau teman-teman yang mungkin takut belinya saat-saat ini bisa menunggu ya. Kalau saja BMTR turun mendekati area kotak hijau, ya itu bisa dibaca sebagai support test. Teman-teman bisa melakukan pembelian di sekitar kotak hijau dan ikutan naik sampai ke resisten berikutnya, entah itu di resisten kotak kuning atau bahkan langsung naik sampai ke area resisten kotak merah. Selanjutnya kita lihat Dewi. Dewi ini baru IPO ya, jadi kita lihat ini masih sangat-sangat atau agak sulit kita tafsirkan secara teknikal karena masih besar kemungkinan ini dikendalikan oleh segelintir pihak sebagai pemegang saham Dewi yang cukup dominan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia dalam pergerakan sini sejak dia naik sampai ke area kotak merah sampai turun lagi. Itu kita lihat pergerakannya rata-rata, sehingga saya bisa katakan yang mungkin ini hanya sekedar support test, tapi kita nggak pernah tahu. Makanya kita harus uji dulu, konfirmasi untuk mendapatkan keyakinan yang cukup apakah area kotak kuning ini adalah support atau mungkin dia akan turun lagi sampai ke area kotak hijau di sekitar 270-an. Itu ada sekitar 10%, cukup banyak. Nah, teman-teman bisa melihat area kotak kuning ini. Apabila area kotak kuning ini tetap terjaga dengan baik, volume transaksi rata-rata, sementara Dewi tetap berkutat aja di sekitar 300-an, saya kira teman-teman bisa ikutan untuk ambil cuan. Target berikutnya ada di sekitar 360. Ya, ini mungkin butuh waktu, tapi mengingat ini saham yang baru IPO, geraknya suka lompat-lompat gitu ya. Trik dagangnya juga mesti agak lebih matang gitu, nggak boleh yang takut gitu, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang terlalu berani sehingga lihat penurunan besar, ini cuman turun-turun doang, ini ntar lagi naik. Nah, itu agak berbahaya. Ini mesti seimbang, emang antara takut dan optimis itu memang mesti diimbangkan benar. Paling aman sih menurut saya
ambil di sekitar 300-an ini, 300 sampai 310 ya. Jadi teman-teman boleh beli. Kalau turun di bawah 296 mungkin ya, udah buang aja. Itu nggak bagus. Walaupun intraday, ya itu agak berbahaya buat saham-saham yang baru IPO. Sedangkan kalau dia bergerak naik, saya kira nggak apa-apa untuk diikutin intraday juga. Walau harganya lompat-lompat gitu kan, kalau emang beneran naik seperti di sini, rally-nya bagus, ya kenapa nggak kita ikutan ambil cuan? Begitu kalau saya melihat saham Dewi ini. Teman-teman mesti perhatikan di sini, ini sempat bukanya gap down, lalu closingnya cukup tinggi, ya itu artinya kan intraday bisa dapat cuan yang lumayan dari saham Dewi kayak gini, saham-saham yang baru IPO. Tapi ingat, ini saham baru IPO, saya sendiri tidak terlalu yakin dengan tren yang kelihatan. Mungkin aja ini dilukis ya, digambar oleh para pemain gitu. Jadi saya kira untuk saham-saham yang baru IPO umumnya memang lebih beresiko buat saya. Saya kira demikian untuk hari ini pembahasan kita. Silahkan teman-teman kalau ada saham yang ingin dibahas, langsung tulis di kolom komentar. Salam cuan untuk kita semua.